Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi hari ini mari kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru buat setiap hidup kita. Bagaimana kesetiaan Tuhan selalu memberkati, selalu menyertai setiap hidup kita dari hari demi hari sampai kita hari ini. Mari sebelum kita merenungkan setiap firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Saya ajak saudara buat berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena Tuhan telah memberi hari yang baru buat setiap hidup kami. Maka hari ini yang menjadi doa kami Tuhan supaya Engkau terus menuntun setiap kami, supaya tidak ada satu detik pun kami tidak melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hari detik demi detik, dari jam demi jam kami selalu melakukan apa yang Tuhan mau untuk setiap hidup kami. Berkati setiap kami jika kami mau mendengarkan apa yang Kau mau bicarakan untuk setiap hidup kami. Beri kami hati yang terbuka, beri kami telinga yang lebih lebar, lebih tajam untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu kami bisa dipertajam dari hari demi hari untuk kami semakin menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Haleluya puji Tuhan, amin. Ya, bersyukur saudara ketika kita memasuki di 40 hari di mana Tuhan menampakkan setelah Dia bangkit saudara. Mari setiap kita menanti-nantikan Tuhan untuk Tuhan menampakkan dirinya dari hari demi hari, supaya kita menjadi orang yang setiap harinya menjadi orang yang semakin dipertajam dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita saudara. Dan di pagi hari ini saya pribadi diberi tema oleh pengurus, yaitu roti hidup saudara, untuk kita merenungkan tentang roti hidup. Saudara bisa buka di Yohanes 6 nanti ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-59. Karena ayatnya terlalu panjang saudara, saya akan bagi ke beberapa part dan saudara nanti bisa belajar. Di situ dikatakan tentang roti hidup saudara. Ya, roti hidup. Kita mengerti bahwa roti hidup yang dimaksud di ayat ini adalah Tuhan sendiri. Tapi bagaimana Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya, Tuhan menjelaskan kepada orang-orang, kepada kita yang membaca Alkitab hari ini tentang roti hidup. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang roti, kita akan mengingat bagaimana pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu di Perjanjian Baru, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka setiap harinya menerima mana, ya. Coba kita buka dulu sebentar saudara di ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Di situ dikatakan yang ke-26, saudara. Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara dikasih Tuhan, bahwa ayat ini berkata bahwa orang-orang itu mencari Tuhan bukan karena sebuah tanda, bukan karena mereka melihat supranatural, tapi karena mereka mendapat, mereka makan dan mereka kenyang saudara. Ini poin pertama yang akan saya bahas, karena kita melihat bahwa waktu itu Tuhan berkata, mereka mencari aku bukan karena mereka melihat tanda, tapi karena mereka makan dan kenyang. Saudara Tuhan, berapa banyak dari kita menunggu mujizat Tuhan. Kita pengen ada mujizat, kita pengen keuangan kita diberkati Tuhan, kita pengen keluarga kita dipulihkan sama Tuhan, kita ingin melihat perubahan-perubahan yang signifikan, yang bisa dirasakan dan bisa dilihat oleh mata. Tapi kadang-kadang kita terjebak dengan apa? Mujizat saudara, tanpa kita mengerti bahwa ternyata di atasnya mujizat itu ada Tuhan yang bisa melakukan segala mujizat. Mujizat itu datang karena Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan tidak memberi mujizat, kita tidak akan bisa menerima mujizat. Oleh karena itu kadang-kadang dalam hidup kita merasa bahwa Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Padahal kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengerjakan segalanya dengan banyak cara. Oleh karena itu Tuhan membawa orang-orang waktu itu untuk sadar bahwa mereka bukan mencari pribadiku,
pribadi yang memberi mujizat, tapi mereka hanya mencari mujizat yang sebenarnya itu bagi Tuhan adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang mudah dilakukan bagi Tuhan. Itu adalah hal yang menegur kita supaya kita tidak mempunyai hati yang degil, saudara. Karena hati yang degil itu adalah orang-orang yang ingin mujizat tapi tidak mau mencari orang yang memberi mujizat, pribadi yang memberi mujizat, yaitu Tuhan sendiri. Karena seperti ini, saudara, ternyata ketika tadi kita kembali lagi di mana orang Israel keluar dari Mesir, mereka sama sekali tidak punya hal yang lain selain bergantung sama Tuhan. Mereka mungkin selama berputar-putar, saudara, perbekalan mereka ketika mereka keluar dari tanah perbudakan sudah habis, dan mereka cuma bisa mengandalkan apa yang ada di jalan-jalan, apa yang ada di sepanjang jalan ketika mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka cuma mengandalkan apa yang mereka terima lewat perjalanan yang ada. Dan di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan mujizat-mujizat, Tuhan memberikan banyak hal di hidup mereka ketika mereka ada dalam perjalanan. Sudah dikasih Tuhan, saya menitik beratkan bahwa ketika orang Israel menerima mana pertama kali, mereka akan sangat bersyukur. Ketika mereka menerima mujizat pertama kali, mereka akan sangat bersyukur. Tapi ketika mereka mengalami mana, mujizat itu setiap hari, orang Israel merasa bahwa itu adalah sesuatu yang biasa. Dan tanpa sadar mereka mulai tidak bersyukur karena mereka sudah melihat mujizat itu sesuatu yang biasa, dan mereka tidak melihat ada sesuatu yang spesial di sana, karena sesuatu yang spesial itu adalah penyertaan Tuhan itu sendiri. Karena ketika Tuhan mengirim mana, Tuhan mengirim banyak hal dalam hidup mereka selama mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada mereka. Untuk kali pertama mereka menerima mujizat, mereka menerima mana, mereka akan sangat bersukacita dan mereka sangat bersyukur. Tuhan, aku bersyukur karena mana yang Tuhan sudah beri, karena ini mengenyangkan, karena ini memelihara hidup dan membuat kita tidak mati. Tapi ketika mana itu dikirim hari demi hari, itu menjadi hal yang sangat biasa dan membuat mereka tidak lagi bersyukur. Ini adalah sesuatu penurunan rohani, karena orang-orang Israel melihat mujizat itu menjadi sesuatu hal yang biasa dan bersungut-sungut lagi, saudara. Ini hal yang membuat saya sendiri pribadi ketika saya mulai menyadari hal ini. Tuhan, jangan sampai seperti itu. Bahkan ketika hari demi hari, kadangkali kita terjebak dengan apa, saudara? Kita terjebak dengan kita membanding-bandingkan orang. Kita menilai kehidupan kita pribadi dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain mempunyai berlebih dengan lebih dari apa yang kita hari ini, saudara, kita terjebak bahwa kita itu kekurangan. Kita masuk di ayat yang ke-32 sampai ke-33, saudara. Di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Di sini, saudara, ketika tadi kita berbicara bagaimana keadaan kita dengan keadaan orang lain itu jelas berbeda, karena Tuhan menciptakan kita masing-masing itu spesial dan kita tidak bisa menyamakan hidup kita dengan orang yang lain. Di sini dikatakan, saudara, kenapa waktu itu Tuhan memberikan roti kepada orang Israel? Supaya orang Israel mengerti bahwa Tuhan mereka itu bukan lagi orang-orang Mesir. Tuhan mereka adalah Tuhan sendiri. Roti itu berbicara tentang siapa yang akan jadi tuanmu. Ya, siapa yang akan menjadi tuanmu? Kalau waktu itu roti yang diberikan kepada orang Israel itu adalah roti yang diberikan oleh para penguasa di Mesir. Mereka akan menjadikan penguasa-penguasa di Mesir, orang-orang Mesir itu menjadi tuan atas Israel. Tapi ketika mereka di padang gurun, mereka tidak punya tuan dan Tuhan sendiri yang memberikan mana. Itu yang membuat mereka mengerti bahwa seharusnya tuan mereka adalah Tuhan sendiri. Saya mengerti, saudara, roti yang kita nikmati, roti hidup yang tidak pernah habis, itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan kita yang sebenarnya, bukan roti yang kita bisa beli dari hasil jerih payah kita. No, saudara, roti yang kita bisa beli dari hasil jerih payah kita itu akan habis ketika apa yang kita capai sudah habis. Tapi ketika kita mencapai Tuhan, kita menggapai Tuhan yang tidak pernah habis,
maka kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan, saudara. Kita tidak akan pernah kekurangan. Maka hari ini kita boleh melihat, saudara, apakah ada kekurangan. Kalau kita bisa menikmati roti hidup, kok masih ada orang yang kekurangan? Kekurangan apa, saudara? Kita bisa bertanya-tanya dalam hidup kita. Kita coba renungkan, kekurangan apa yang kita maksud? Apakah kekurangan yang kita maksud itu ketika kita tidak bisa lebih kaya daripada yang lain? Apakah kekurangan yang kita maksud itu ketika kita tidak bisa lebih daripada orang lain? No, saudara. Tidak ada yang namanya kekurangan di dalam Tuhan. Yang di dalam Tuhan itu adanya apa, saudara? Cukup. Ketika kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa membeli pakaian, kita bisa berpakaian yang layak, kita bisa beli bensin, sesimpel itu, saudara. Ketika kita cukup dari hari demi hari, itu adalah yang Tuhan mau, saudara. Maka dari itu, hari ini kita sadar bahwa roti itu menentukan siapa yang menjadi Tuhan kita. Ketika kita lebih memilih, kita lebih memprioritaskan apa yang kita makan dan kita menjadi kenyang, itu berarti kita menjadikan dunia ini Tuhan kita. Tapi ketika kita melihat bahwa apa yang kehidupan kita sehari-hari semuanya dicukupkan oleh Tuhan, kita bisa makan, kita bisa pergi ke kantor, keluarga kita bahagia, keluarga kita berkecukupan, keluarga kita bertahan sampai hari ini dan lain sebagainya. Kita melihat hal itu menjadi hal yang bisa disyukuri, maka kita mengerti roti itu adalah roti hidup. Keluarga kita adalah roti hidup yang Tuhan beri, yang ketika kita makan, kita tidak akan pernah merasa kekurangan karena semuanya sudah dicukupkan sama Tuhan. Roti yang pertama berbicara bagaimana kita jangan menjadi orang yang degil hati. Kita cuma mau mujizatnya, kita cuma mau yang mengenyangkan perut kita, tanpa kita mau orang yang memberi kita kekenyangan. Orang pribadi yang tidak pernah berhenti memberkati kita. Yang pertama itu. Yang kedua, saudara, roti itu berbicara bagaimana Tuhan kita itu siapa. Kalau kita lebih memilih yang dikenyangkan itu perut kita, yang dikenyangkan itu jiwa kita, yang dikenyangkan itu perasaan kita, maka dunia yang akan menjadi Tuhan kita. Tapi ketika kita melihat bahwa semuanya baik dan kita bisa melihat kebaikan di setiap apa yang ada dalam hidup kita, kita melihat bahwa oh, Tuhan kita adalah Tuhan. Karena yang paling penting, prioritas kita itu adalah Tuhan, saudara. Prioritas kita adalah roti hidup itu sendiri yang mengenyangkan hidup kita. Karena kenyang itu bukan berbicara tentang perut saja, tapi kenyang itu berbicara tentang apa yang di dalam hati kita, sampai hati kita tuh merasa penuh dan kita tidak merasa kekurangan lagi. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita melihat bahwa di ayat yang ke-51 di situ dikatakan, akulah Tuhan, roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di situ dikatakan sekali lagi, saudara, bahwa Tuhanlah yang harus menjadi roti hidup kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Karena kita bisa berpikir, saudara, kita bisa kritis, Tuhan, kalau cuma Tuhan aja di hidupku, seluruh hidupku tidak akan cukup. Aku butuh uang juga untuk beli beras, aku butuh uang juga untuk beli susu, aku butuh uang untuk beli bensin dan banyak hal, saudara. Padahal kita mengerti bahwa ketika Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita, siapa yang akan memberi kita berkat untuk beli bensin, beli beras dan lain sebagainya, saudara? Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, kita bisa beli apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita tidak cari Tuhan dan Tuhan tutup berkat itu buat kita sudah tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kita terus merasa kekurangan. Saudara, dikasih Tuhan, ada tipe orang yang bertahan dengan 200.000 sebulan. Dia cukupkan dengan apa yang ada dengan 200.000. Dia akan terus merasa cukup dan penuh. Karena apa? Dia berusaha untuk 200.000 ini cukup Tuhan. Tapi ada juga tipe orang yang mereka menerima uang 11 juta, mereka menerima uang belasan juta, dan mereka terus merasa kekurangan. Karena apa? Mereka cuma mencari sesuatu yang sementara, tanpa mereka merasa bahwa kalau cukup itu sudah lebih. Kalau cukup itu ya sudah gitu. Ya, jadi saya berusaha untuk dalam hidup saya juga merasa, saudara, merasa bahwa saya harus mulai memakan roti hidup itu setiap hari. Karena tanpa roti hidup itu saya akan terus merasa lapar, akan terus merasa kurang.
Tapi dengan kita memakan roti hidup, kita akan terus kenyang, kita akan terus merasa dipuaskan, kita akan terus merasa dicukupkan, karena kita telah makan roti yang tidak pernah habis, yang tidak akan pernah membuat kita kekenyangan. Karena roti hidup itu, Abraham yang mandul bisa punya keturunan. Karena roti hidup itu, Musa yang gagap, Musa yang petah lidah, itu bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena roti hidup itu, Rahab, perempuan yang sundal, itu bisa menjadi nenek moyang dari juru selamat kita, yaitu Yesus. Dari roti hidup itu, seorang Daud yang dulunya gembala, dia bisa jadi raja yang memimpin bangsa yang besar. So, dikasih Tuhan, kita harus mencari roti hidup itu lebih daripada roti-roti yang lain. Roti-roti yang diinginkan, roti-roti yang orang-orang mungkin mengingini roti yang sementara, tapi kita harus membuat roti hidup itu menjadi makanan kita sehari-hari, karena itulah yang menjadi sumber kita. Saya berdoa saudara yang dikasih Tuhan untuk kita lebih mengerti, karena roti hidup itu adalah Tuhan sendiri, dan kita harus mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan kita, karena roti itu berbicara bagaimana siapakah Tuanmu, ya. Saya berdoa saudara mulai menangkap dan saudara mulai merenungkan siapakah yang menjadi roti kita hari-hari ini. Siapakah yang menjadi roti yang mengenyangkan kita hari-hari ini. Apakah itu hal-hal dunia ataupun itu Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ajak saudara untuk kita sama-sama menjagai, supaya Roh Kudus menjagai apa yang kita hari-hari ini hidupi. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar sedikit tentang roti hidup, kami belajar bagaimana roti hidup itu adalah hal yang harus kita cari dari hari demi hari. Karena tanpa kita makan roti hidup itu, kita akan merasa terus kekurangan dan tidak pernah cukup. Maka hari ini Tuhan, kami cuma mau Engkau dalam hidup kami. Kami tidak mau yang lain. Kami tidak mau menukarkan Engkau dengan yang lainnya Tuhan. Kami cuma mau Engkau. Kami cuma mau Engkau. Kami mau hari ini di dalam hati kami yang paling dalam. Penuhkan kami, penuhkan hati kami, penuhkan hidup kami, penuhkan semuanya, keluarga kami dan lain sebagainya dengan Engkau Tuhan, karena kami mau roti hidup itu yang memberi makan kami. Karena itu kami tidak pernah kekurangan dan kami tidak pernah kelaparan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami setiap hari untuk kami selalu mengejar Engkau, selalu menikmati Engkau. Kami tidak mau seperti orang-orang yang dimaksud Yesus, yang cuma mau mujizatnya tapi tidak mau menikmati Tuhan itu sendiri yang memberi mujizat. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, segala sumber mujizat. Kami mau menikmati Engkau Tuhan sebagai pribadi yang tidak pernah berhenti memberkati setiap kami. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, terlepas dari banyaknya mujizat yang Kau mau berikan. Mujizat bukanlah sesuatu hal yang penting kalau kami tidak mendapatkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami selalu mengejar Engkau Tuhan. Terima kasih, dan dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Haleluya Tuhan, amin.